Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tim klien atau mini PC dari HP, yaitu HP T630 yang dirilis di tahun 2016. Walaupun mereknya HP, tapi ini tuh komputer, bukan HP. Ini aslinya adalah komputer berjenis tim klien. Tim klien ini adalah komputer yang memiliki spek kentang dan fungsinya hanya untuk connect ke komputer lain atau penggunaan sangat ringan. Komputer tim klien ini biasanya memiliki ukuran kecil dan juga hemat daya, jadi sangat dibenci oleh PLN. Untuk penggunaannya, komputer kayak gini biasanya dipakai untuk kebutuhan komputer kantor atau lab sekolah yang nyambung ke server pusat. Jadi sudah jelas kalau mini PC atau tim klien ini bukan untuk main game dan juga bukan untuk konsumen atau orang biasa. Untuk speknya, komputer ini memiliki prosesor berjenis SoC dari AMD, yaitu AMD GX 420 Gi. Ya, 420 angka ngeganja dan GI game kikir. Prosesor ini memiliki CPU 4 core 2 GHz tapi agak-agak bohong dan GPU Radeon R7E. AMD seri GX ini adalah prosesor yang dibuat khusus untuk kebutuhan embedded, yaitu komputer yang cuma memiliki satu fungsi utama, misalnya seperti mesin ATM, mesin kasir, layar Videotron, dan tentu saja tim klien. Untuk RAM-nya, PC ini sudah pakai DDR4 SODIMM yang biasa dipakai laptop, dan pakai penyimpanan SATA M.2. Untuk portnya, di depan ada tombol power, USB 4 biji, dan lubang handset. Dan di belakangnya ada port RJ45 LAN, port PS2 yang IBM bukan yang Sony, USB 2 biji, DisplayPort 2 biji, VGA, dan colokan adaptor. Karena ukurannya kecil, mini PC ini membutuhkan adaptor terpisah. Dan ini tuh adaptornya kurang lebih sejenis dengan yang dipakai laptop HP di zamannya. Langsung saja kita bahas prosesornya atau lebih tepatnya SoC yang dipakai oleh mini PC ini. Setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, mini PC ini chipset dan prosesor dan GPU-nya semua bagiannya nyatu dalam satu chip. Ini adalah daftar orang yang masuk TV. Kenapa mereka bisa masuk TV? Karena mereka adalah membership channel ini. Dan khusus untuk orang yang berlangganan membership channel ini, bakal auto dapat kesempatan nonton masuk TV. Selain itu, mereka juga bisa nonton video lebih awal dan lihat video khusus membership. Mau seperti mereka, join membership-nya sekarang juga. Cuman 5.000. Wah, murah banget. Prosesor AMD yang ada di mini PC ini menggunakan arsitektur bulldozer generasi keempat alias ekskavator. AMD merilis arsitektur bulldozer di tahun 2011 sebagai penerus dari arsitektur K10 sebelumnya. Sayangnya, arsitektur ini memiliki performa yang jelek dikarenakan core-nya palsu, pipeline-nya terlalu panjang, IPC-nya busuk, cache-nya sering nyangkut, dan juga kurang efisien yang bikin panas dan jadi sahabat PLN. Arsitektur bulldozer ini adalah arsitektur yang dipakai di prosesor AMD seri FX, AMD seri A, SoC yang dipakai PS4 dan Xbox One, dan juga prosesor embedded seri GX seperti yang dipakai mini PC ini. Arsitektur bulldozer ini walaupun jelek, tapi AMD masih sempat untuk membuat 4 generasi bulldozer, dan ekskavator ini tuh generasi terakhir dari bulldozer. Fitur utama dari ekskavator ini sekarang IPC-nya sedikit lebih baik, efisiensinya lebih baik, support RAM DDR4, dan juga support instruction set AVX2. Dan AMD GX 420 Gi ini adalah seri GX terakhir dari AMD. Karena setelah ini lanjutannya sudah pakai arsitektur Zen dan namanya berubah menjadi Ryzen Embedded. Kalau kalian penasaran kenapa sih arsitektur bulldozer dan turunannya ini ampas, kalian bisa lihat video penjelasan lengkapnya di channel saya. Jadi, AMD GX 420 Gi ini aslinya hanya memiliki 2 buah modul ekskavator dengan kecepatan 2 GHz dan aslinya cuma 2 core. Untuk GPU-nya bukan gosok pijat urut, SoC ini pakai Radeon R7E dengan arsitektur GCN 1.3. Kalau dari speknya, ini tuh mirip dengan R7240, cuman arsitekturnya lebih baru. GPU-nya ini kalau dari speknya harusnya gak jelek-jelek banget. Ditambah ini tuh AMD seri GX yang paling tinggi. Karena itu, saya jadi semakin penasaran dengan performa prosesor mini PC ini. Sampai akhirnya saya check out dan tunggu sampai. Saya beli mini PC ini seharga 550.000 dengan RAM 4GB dan SSD 8GB. Ya, SSD 8GB. Setelah paketnya sampai ke Cibaduyut, saya langsung unboxing mini PC-nya. Ini tuh di dalamnya terdapat adaptor dan juga mini PC-nya itu sendiri. Setelah beres unboxingnya, selanjutnya saya bakal coba tes ini mini PC-nya nyala atau enggak. Jadi langsung aja saya colok kabel DisplayPort-nya ke monitor saya, dan juga colok mouse dan kabel power dari adaptornya. Dan pas saya coba pencet tombol powernya, ternyata, yes! Nyala! Langsung nyala ini lampunya. Dan gak lama kemudian muncul output layarnya. Saya gak yakin SSD di mini PC ini bisa muat Windows, dan ternyata setelah nyala ini langsung masuk ke OS-nya HP khusus untuk tim klien, yaitu Teen Pro. Sebenarnya ada sih Windows yang bisa muat di penyimpanan sempit banget. Kalian bisa lihat video saya pasang Windows 10-nya cuma 600 MB di channel saya.
Tin Pro ini OS khusus Tin Client dan fungsinya cuma buat connect ke komputer lain dan browsing ringan. Kalau dilihat-lihat, ini sepertinya OS-nya ini berbasis Linux. Dan kita bisa lihat spesifikasi mini PC atau Tin Client ini di sini. Selanjutnya, saya akan coba tambah Aldo SSD di mini PC ini. Ini tuh bukannya gampang banget, nggak perlu pakai obeng atau alat tambahan. Tinggal buka panel belakangnya, lepas plastiknya, udah itu buka kuncinya. Dan terakhir tarik covernya dan langsung auto kebuka. Ya, ini gampang banget bukanya. Dan setelah dibuka, kalian bisa upgrade PC ini mulai dari dedicated RAM-nya dan juga Aldo SSD-nya. PC ini juga fanless alias gak ada kipasnya sama sekali. Untuk dedicated RAM-nya, ini pakai DDR4 SODIMM dan ada slot 2 biji. Ini baru keisi 1 biji dari penjualnya. Dan untuk Aldo SSD-nya, ini ada SSD sebesar internal J2 RAM yang berisi OS-nya Tin Pro dari HP. Saya bakal tambah SSD SATA 256GB di mini PC ini. Karena SSD bawaannya ini sempit banget seperti liang lahat dan hampir gak ada OS yang bakalan muat. Katanya mini PC ini cuma support SATA, gak support NVMe, makanya saya pasang SSD-nya yang SATA. Untuk SSD-nya ini saya dapat harganya itu sekitar 100 ribuan. Pertama, saya perlu cabut dulu itu si SSD kecilnya ini. Ini perlu obeng buat lepasin bautnya. Udah itu saya lepas si SSD kecilnya dan ganti dengan SSD yang lebih panjang. Ini slot M.2-nya ada 2 biji, dan yang satunya lagi lubang strupnya cuma support SSD yang pendek. Jadi si SSD kecilnya ini saya pasangin lagi. Setelah ini saya coba nyalain lagi, tapi kali ini saya coba port VGA-nya. Dan kali ini saat saya pencet tombol powernya, ternyata, no, mati. Apakah ini PC-nya matot? Ternyata ini tuh akibat colokan powernya kurang nempel di terminal kuningannya. Dan pas saya coba colok lagi, akhirnya bisa nyala juga. Yang saya kaget ini pas saya nyala langsung muncul logo HP. Tapi di bawahnya seperti agak-agak familiar. Dan ternyata dugaan saya benar. Ini sepertinya si SSD-nya ada Windows-nya. Saya beli SSD ini dengan kondisi bekas dan ternyata Windows di dalamnya nggak dihapus sama si penjualnya. Ini masuk ke Windows 11, padahal PC ini harusnya nggak support. Kalau dari usernya, ini kayaknya copotan dari komputer atau laptop merek Fujitsu. Saya coba bentar Windows 11-nya di mini PC ini dan ini tuh kerasa berat. Kalau dari speknya sih wajar, dan ini juga belum dipasang driver VGA-nya. Di sini juga saya sedikit melihat ada itu data pribadi. Dan kelihatannya ini SSD cuma dipakai sebentar banget karena datanya nggak banyak dan terakhir dipakai itu tahun 2025. Mini PC ini memiliki RAM 4GB DDR4 saat pertama sampai. Namun RAM 4GB udah sempit banget di zaman sekarang. Dan terakhir saya sempat coba tes laptop RAM 4GB dan memang udah tahan banget performanya. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Untuk proses pertamanya, saya bakal ambil RAM-nya dulu dari laptop lain yang sama-sama pakai RAM SODIMM DDR4. Udah itu saya cabut RAM-nya. Ini RAM 8GB DDR4 dan seharusnya kompatibel. Setelah ini saya buka lagi si mini PC-nya. Ini tuh prosesnya gampang banget, gak kayak laptopnya yang harus buka banyak baut. Dan setelah kebuka, saya langsung pasang si RAM-nya. Setelah RAM-nya terpasang, saya tutup lagi PC-nya dan coba nyalain. Namun, pas dinyalain langsung muncul error. Awalnya saya kaget, takutnya si RAM-nya nggak support. Tapi ternyata ini tuh error akibat ukuran RAM-nya berubah. Setelah restart, selanjutnya ini errornya hilang, dan kedetek 12GB RAM-nya. Di Windows juga kedetek RAM-nya 12GB, tapi ini 1GB-nya kepake buat VGA bawaannya. Selanjutnya, saya akan mencoba mengganti sistem operasi di komputer ini, dan saya bakalan coba Windows dulu. Kemarin, kita sudah coba berbagai Windows versi modifikasi, seperti Ghost Spectre, Atlas OS, dan juga Revi OS. Dan kali ini saya bakal coba yang lain, yaitu X-Lite. Saya bakal coba Windows X-Lite versi Windows 10 Optimum Pro. Alasannya karena Windows 11 terlalu berat dan aslinya nggak support di mini PC ini. Saya download yang versi terbaru 5.1 dan versi Defender Off karena Windows Defender itu bikin berat, terutama buat PC yang CPU-nya kentang seperti mini PC ini. Sayangnya ini servernya jelek, jadi saya harus nunggu lama buat downloadnya. Selanjutnya saya coba pasang ISO-nya ke flashdisk pakai Rufus. Ini prosesnya tinggal pilih ISO-nya dan langsung start. Untuk opsinya saya bakal checklist semuanya dan juga set username-nya biar nanti gak perlu setting lagi pas installnya. Tapi ternyata ini tuh gak perlu karena X-Lite itu sudah unattended dari awalnya. Dan setelah beres saya mau shutdown si komputernya. Tapi karena saya males dipaksa update, jadi saya matiin paksa aja pencet tombol powernya sampai mati. Setelah flashdisk bootable Windows-nya jadi, kita bisa langsung mulai coba install Windows 10 versi X-Lite-nya. X-Lite ini nggak ada hubungannya dengan motor X-Ride. Pertama, saya perlu masuk dulu ke BIOS-nya. Dan untuk masuk BIOS-nya, ini perlu pencet F10.
Tampilan BIOSnya HP ini agak aneh, tapi akhirnya saya ketemu buat atur si urutan bootingnya. Setelah itu saya save dan restart. Selanjutnya ini seperti booting ke si flashdisknya. Dan pas masuk ke installer Windows, ini muncul warning kayak gini. Karena saya mau clean install alias install dari awal, jadi saya coba pilih no. Dan setelah saya pilih no, ini langsung muncul Windows X Lite. Setelah ini kurang lebih prosesnya tinggal next seperti install Windows pada umumnya. Ini tuh bisa kalian tinggalin pas lagi installnya dan tahu-tahu udah masuk ke desktop Windows 10. Karena ini unattended jenis installnya. Saya langsung coba buka task manajernya, dan saya cukup kaget juga lihat penggunaan RAM-nya yang cukup kecil, dan juga CPU-nya tuh hampir gak ngapa-ngapain. Akhirnya kita berhasil memasang Windows 10 versi X Lite Optimum Pro di komputer ini. Sama seperti Tiny 10, Windows X Lite ini juga gak ada browsernya. Tapi untungnya si X Lite ini nyediain installernya, jadi kita tinggal colok internet dan jalanin installer browsernya. Di sini saya coba pasang Chrome, dan ini bisa kepasang tanpa error gak kayak di Tiny 10 kemarin. Selanjutnya saya mau coba pasang dulu driver VGA-nya, karena ini tuh kerasa nge-lag dan patah-patah akibat gak ada GPU acceleration-nya. Saya coba download dari website AMD-nya langsung dan coba dapetin driver yang paling terbaru. Setelah download drivernya, langsung aja saya buka. Ini kedetek GPU-nya pakai Radeon R7E, tapi pas saya coba install, ini malah muncul error, something went wrong. Akhirnya saya coba cari driver versi full-nya yang offline installer, dan yang ini akhirnya sukses bisa dipasang. Setelah ini di task manager muncul si VGA-nya dan terdeteksi. Ini si VGA-nya ngambil RAM 1GB dan support DirectX 12 level 12.0. Selanjutnya saya bakal coba PC ini buat dipakai penggunaan sehari-hari seperti browsing. Untuk pesnukan ini masih bisa dan cukup lancar. Tapi ini tuh gak cuman pesnukan aja, saya coba sambil setel musik juga gak ada masalah. Kalau jujur saya gak tahu ini hal positif atau negatif. Positifnya PC ini masih mampu dipakai pesnukan dengan lancar, tapi negatifnya berarti PC ini berbahaya untuk produktivitas kalian. Untuk sosmed lain seperti Discord juga masih lancar, jadi kalian bisa nyirkel pakai PC ini. Cuman kadang kalau chatnya kebanyakan masih kerasa nge-lag. Untuk setel musik buat streaming pakai Spotify masih bisa. Dan untuk sound quality-nya ini tuh biasa aja kayak colok rata-rata laptop atau komputer. Powernya lebih besar daripada HP, tapi kualitasnya standar, gak ada yang spesial. Maksud saya dari HP handphone, bukan HP merek si mini PC ini. Untuk nonton YouTube ini masih bisa. Pas buka website YouTube ini sebenarnya gak 100% lancar, tapi minimal masih bisa. Ini tuh gak seperti saat saya coba YouTubean di laptop Celeron Asus kemarin yang nge-lag banget. Bahkan ini dipakai nonton live streaming juga masih bisa. Padahal biasanya YouTube tuh kalau nonton live streaming tuh auto nge-lag brutal kalau di PC kentang. Kalau untuk video biasa, ini setelah video resolusi 1080p 60fps ini tuh masih bisa, cuman kadang drop frame dan kurang stabil. Kalau yang 30fps sepertinya bakal aman. Selanjutnya saya coba video 4K, dan PC-nya langsung ketar-ketir. Ini kebanyakan loading dan juga drop frame-nya brutal banget dan patah-patah banget. Ini tuh bukan koneksinya yang jelek, tapi PC-nya yang nggak kuat. Tapi kalau pakai 720p ini lancar, gak ada drop frame. Dan untuk ngetik juga ini pakai Google Docs masih lancar. Jadi buat penggunaan kerja yang cuma mainan Office macam Google Docs, Google Sheets, atau bikin presentasi, PC ini masih libas tanpa masalah. Sepertinya performa CPU atau prosesor di PC ini tuh masih cukup mampu untuk berbagai tugas daily ringan. Jadi kalau kalian cuma perlu browsing, PC ini tuh masih mampu, apalagi kalau pakai Windows versi mode yang lebih ringan. Tapi setelah saya coba pakai PC ini lebih lama, ini tuh lancar kalau saya gak multitasking alias cuma fokus ke satu kerjaan. Kalau misalnya saya ngelakuin yang lain, misalnya sambil install game, si mini PC ini tuh langsung lag. Sepertinya si CPU ini tuh cuma mampu buat jalani satu kerjaan dalam satu waktu. Di video ini saya hanya bakal coba pakai Windows, tapi kapan-kapan saya bakal coba tes lagi si mini PC ini pakai OS lain seperti Linux. Jadi jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan loncengnya biar gak ketinggalan. Selanjutnya saya bakal coba bikin konten pakai mini PC ini. Apakah bisa? Untuk rekamnya saya bakal coba pakai OBS, dan ternyata OBS di komputer ini tuh support hardware acceleration. Jadi si VGA-nya bisa dipakai buat encoding videonya. Ngurangin beban si CPU-nya. Langsung aja saya coba rekam karakter VTube-nya, dan ini tuh agak-agak nge-lag. Cuman masih bisa gerak, gak sampai nge-freeze gak kayak di Celeron kemarin. Setelah itu saya perlu ngedit videonya, jadi saya pasang alat edit video yang biasa saya pakai, yaitu Kdenlive. Setelah terinstall, langsung aja kita buka Kdenlive-nya. Tapi kenapa ini yang kebuka malah Pesnuk? Saya mau ngedit, bukan pesnukan. Setelah terbuka Kdenlive-nya, saya langsung coba buat edit video vertikal yang dipakai di YouTube Shorts, di kotak kandang monyet, dan Pesnuk Reels. Ini performanya nge-lag dan patah-patah videonya, jadi pas ngeditnya itu harus kesabar banget.
Ini tuh saat play video tuh dijamin bakalan nge-lag. Dan kalau dilihat dari penggunaan resource-nya, ini terang-terangan bottleneck-nya tuh ada di CPU-nya. Setelah itu saya langsung coba ekspor, dan ini tuh lemot banget, cuma dapat 4 FPS. Selain kesabar pas ngeditnya, pas tunggu rendernya juga harus kesabar. Singkatnya, menurut saya mini PC ini udah agak layak buat ngedit atau bikin konten di zaman sekarang. Saya gak betah ngedit pakai mini PC ini. Selanjutnya kita bakal coba pakai mini PC ini untuk hal yang lebih berat, yaitu bermain game. Mini PC ini nggak ada kipasnya, dan saat saya tes ini sempat saya coba pasang kipas tambahan biar nggak throttling si mini PC-nya, dan bisa dapetin performa maksimalnya. Cuman kalau dari hasil tesnya sih ini tuh kayak nggak ngaruh-ngaruh banget. Sepertinya throttling suhu itu bukan masalah. Dan nggak tahu kenapa di Task Manager si CPU usage-nya itu nggak mau tembus ke 100% dan mentok di 75%. Bahkan pas lagi jalanin benchmark juga ini tetap mentok di 75%. Tapi kalau di aplikasi lain, misalnya di MSI Afterburner, si CPU usage-nya bisa 100%. Jadi CPU usage yang muncul di pojok kiri atas layar itu benar. Pertama, saya coba Stumble Guys. Ini game cukup ringan sebenarnya selama komputer, laptop, atau HP yang kalian pakai itu gak aneh-aneh. Dan ternyata di mini PC ini juga lancar. Ya, agak kaget juga sih. Malah kalau gak lancar saya kaget, berarti ini PC-nya bermasalah. Selanjutnya saya coba salah satu game terbaik di tahun 2000-an, yaitu Half-Life 2. Ini game rilis di tahun 2004, yang berarti umur game ini udah sekitar 20 tahunan. Untuk settingnya saya pakai setting bawaan default campuran menengah dan rata kanan. Dan untuk Half-Life 2 singkatnya ini lancar. Di Celeron kentang RAM 2GB aja lancar, apalagi di PC ini yang CPU-GPU-nya jauh lebih bagus. Terutama RAM-nya sih yang paling jauh, soalnya 2GB ke 12GB itu kayak langit dan bumi. Saya bisa lemparin Gerindra ke zombie pakai fisik gun dengan lancar. Selain Half-Life 2, NFSU 2 juga adalah game yang dirilis di tahun 2004. Untuk settingnya saya pakai 1024x768 rata kanan. Dan game ini tuh lancar, kurang lebih sama seperti di Asus Celeron RAM 2GB kemarin yang sama-sama lancar. Tapi di sini nggak ada adegan mobil terbang sayangnya. Sepertinya untuk mayoritas game PC tahun 2000-an, mini PC ini tuh masih mampu. Dan mungkin ini tuh bisa buat jadi bahan untuk bikin PC khusus game retro tahun 2000-an. Next, kita bakal coba game si paling nostalgia warnet billing lumba-lumba alias Point Blank. Saat saya jalanin gamenya, ini ada CB-nya. Bukan CB restorannya Plankton atau CB motor rongsok, tapi cheat blocker. Ini bisa masuk ke dalam gamenya dan gak kayak HP penyedot debu yang cuma blank putih dan crash. Untuk setting bawaannya ini pakai setting tengah agak-agak ke kanan dikit. Saya coba main dan ini awalnya performanya cukup menjanjikan. Saya hampir dapat 60 FPS awalnya dan ini tuh cukup lancar dimainin. Ini tuh jauh lebih stabil dan masih lebih nyaman dimainkan kalau dibandingin pas saya tes di Celeron RAM 2GB kemarin. Kalau di Celeron RAM 2GB kemarin itu tuh bottleneck-nya ada di RAM-nya. Tapi dengan berjalannya waktu, ini jadi sering drop ke 20 dan 30-an si FPS-nya. Jadi kalau mau lebih stabil, 60 FPS-nya mungkin bisa coba turunin dikit setting gamenya. Tentu saja ini bottleneck-nya selalu ada di CPU. Jadi singkatnya kalian bisa nostalgia main Point Blank pakai mini PC harga 500 ribuan ini, cuman performanya bukan yang terbaik. Selanjutnya kita akan coba game kikir yang sebelumnya suka disebut game 4No. Untuk Genshin ini bisa jalan dan gak crash. Ini tuh bisa masuk ke gamenya, cuman ya FPS-nya tuh seadanya. Saya pakai setting low rata kiri. Dari bawaan gamenya juga ini udah otomatis ngasih setting low. Untuk performanya ini tuh kurang enak dimainin karena kurang stabil. FPS-nya biasanya dapat di sekitar 15-20 FPS-an. Cuman kalau misalnya banyak yang rame sering auto drop frame dan kadang-kadang nge-freeze. Menurut saya kalau misalnya cuma buat beresin daily atau yang penting main sepertinya masih bisa. Cuman kalau buat serius main sebaiknya jangan karena kalian gak akan nyaman lama-lama main game kikir di PC ini. Untuk ngegacha saya coba iseng ngegacha beberapa kali di mini PC ini. Sayangnya gacanya busuk dan tidak wangi-wangi. Hampir semua video tes performa PC atau laptop selalu ada GTA 5. Jadi saya bakal coba GTA 5 atau yang bahasa Somalianya Kira Dudovdordini. Untuk GTA 5 ini bisa jalan dan gak mental. Ini bisa masuk ke gamenya. Performanya terlihat cukup lancar saat jalan di window with resolusi 800x600. Tapi gak enak main GTA sekecil ini. Akhirnya saya coba naikin resolusinya jadi 768p dan full screen. Setelah ini FPS-nya turun dikit tapi lebih enak dimainin. Untuk performanya ini dapat sekitar 20-30 FPS-an dan kalau kalian biasa pakai PC kentang aslinya ini masih agak playable walaupun kurang nyaman juga sih sebenarnya. Ini GTA 5 biasa bukannya roleplay. Kalau yang roleplay udah pasti gak bakalan kuat karena itu tuh jauh berkali-kali lipat lebih berat. Selanjutnya saya coba Minecraft alias game kotak-kotak. Saya bakal coba tes versi Java yang terbaru yaitu 1.21.
Setelah download dan masuk ke gamenya, langsung aja saya coba bikin world baru. Karena ini mode single player, jadi si algoritma pembuatan worldnya itu jalan di mini PC-nya, bukan di server. Setelah nunggu cukup lama, ini akhirnya masuk ke dalam dunia kotak-kotak. Dan ini nge-lag-nya pakai banget. Cuma dapat 1 FPS dan hampir gak pernah nyentuh 5 FPS ke atas. Ini pas mouse-nya digerakin langsung pusing dan bikin motion sickness saking nge-lag-nya. Akhirnya saya coba turunin dikit settingnya. Dan setelah diturunin, terutama bagian chunk size-nya, ini tuh jadi sedikit lebih waras performanya. Untuk chunk size-nya, akhirnya saya coba jadiin 4 chunk dan ini tuh kadang dapat 60 FPS. Cuman ya ini tuh bener-bener gak stabil banget dan fluktuatif banget tergantung lagi ngapain di Minecraft-nya. Tentu saja ini bottleneck-nya di CPU-nya, karena pas gak lagi banyak beban di CPU, misalnya kalian gak lagi generate chunk baru atau gak banyak blok yang berubah, ini lancar. Cuman begitu CPU-nya dikasih beban, ini langsung nge-lag. Selanjutnya saya bakal coba pasang TNT banyak dan kita bakal coba ledakin si TNT-nya. Setelah TNT-nya meledak, ini langsung nge-lag sesuai ekspektasi. Cuman bedanya di mini PC ini, gak ngeledakin TNT aja udah nge-lag, apalagi kalau sambil lihat TNT meleduk seperti HP Samsung Note 7. Apakah mini PC ini bisa ngejalanin Crysis? Jawabannya bisa. Awalnya saya coba pakai set rata kanan, jelas auto gak jalan, ini hampir gak pernah dapat di atas 10 FPS dan nge-lag banget. Namun setelah saya turunin settingnya ke yang paling rendah alias setting high, yah game ini tuh setting rata kirinya itu namanya high. Ini sama aja, tapi agak mendingan. FPS-nya jadi sekitar 10-15 FPS. Tapi tetap aja gak nyaman buat dimainin. Frame rate-nya juga gak stabil dan sering stuttering akibat CPU-nya 100% terus. Dan pas ada beban lebih ke CPU-nya, FPS-nya otomatis drop, bahkan gak jarang sampai nge-freeze. Jadi ini tuh bisa jalin crash, tapi gak nyaman buat dimainin. Selanjutnya saya coba Valorant. Ini alasan asli saya pasang Windows 10 bukan Windows 11 di mini PC ini. Karena mini PC ini tuh aslinya gak support Windows 11. Dari logonya ini udah seperti produk Adobe, tapi ternyata ini produknya Riot Game. Setelah gamenya jalan, ini ngejalanin video di awalnya aja udah gak bisa dan nge-freeze. Setelah masuk ke tutorial awalnya, saya sempat senang melihat ini tuh sempat tembus 60 si FPS-nya. Cuman baru aja beberapa detik, ini tuh langsung jadi gak stabil banget, ditambah sering banget nge-freeze. Buat game kompetitif kayak gini dan performa stabil ini udah jelas, gak perlu didebatin lagi, mini PC ini gak layak buat mainin game ini. Saking gak stabil performanya, saya tuh ngulangin tutorialnya berkali-kali dan masih gak bisa lolos. Alasannya karena gamenya sendiri sampai ngebug berkali-kali saking nge-lag si CPU-nya. Alasannya tentu aja karena si CPU-nya tuh bener-bener gak kuat buat nge-handle game ini. Saya akhirnya menyerah dan surrender. Saya gak bisa lolos tutorial game ini. Selain karena saya udah noob banget main game, alias karena ya saya jarang main game, mini PC-nya ini juga gak mendukung. Dan saya denger dari playernya katanya emang gamenya suka ngebug. Saya sempat coba lihat test manager dan ini sepertinya penyebab beratnya itu akibat si anti-cheat mandu kuartnya. Ini anti-cheatnya lebih berat dibandingkan gamenya itu sendiri. Selanjutnya saya akan coba CS2 atau Counter-Strike 2. Ini loadingnya cukup lama dan setelah masuk gamenya saya langsung dapat error disuruh update si driver VGA-nya. Padahal ini tuh driver VGA udah yang paling update dari AMD. Mungkin ini lebih diakibatkan VGA-nya yang masih pakai arsitektur lama. Untuk settingnya, saya bakal coba pakai setting rata kiri low. Dan itu gak tahu kenapa si FPS counternya tuh yang dari MSI Afterburner tuh gak mau muncul. Saya bakal coba main sama bot, dan itu loadingnya lama banget di bagian compiling shadernya. Setelah nunggu loadingnya lama banget, akhirnya ini bisa masuk ke gamenya. Dan performanya ya ampas banget, ini cuma dapat sekitar 10 FPS-an dan biasanya kurang. Tapi yang jadi masalah utamanya ini tuh bener-bener gak stabil banget dan sering stuttering dan nge-freeze akibat si CPU-nya ketar-ketir gak kuat ngangkat game ini. Gak jarang pas lagi ada aksi brutal si gamenya misalnya kalau ketemu musuh ini langsung nge-freeze akibat si CPU-nya itu sibuk banget dan lemot. Sebelum mengakhiri video ini, saya menemukan rahasia di dalam mini PC ini. Saat saya bongkar lagi, ternyata di dalamnya tuh ada port USB 3.0 internal rahasia yang ada di dalam mini PC-nya. Jadi kalian bisa pasang flashdisk tanpa ketahuan. Sayangnya kalian nggak bisa booting lewat flashdisk yang dicolok di sini. Apakah HP T630 ini layak dipakai di zaman sekarang? Dan apakah worth it di harganya yang cuma 500 ribuan? Menurut saya, mini PC ini tuh performanya terlalu pas-pasan untuk zaman sekarang, terutama di CPU-nya. CPU di mini PC ini tuh udah arsitekturnya jelek, ditambah clock speed-nya rendah. Jadi ini tuh jadi jelek banget performanya. Mini PC ini tuh sebenarnya masih bisa dipakai kalau terpaksa. Tapi kalau ada yang lebih baik ya sebaiknya pakai yang lebih baik aja. Untuk di harganya ini menurut saya tanggung dan juga kurang worth it. Kenapa? Karena kalian mending tambah 200 ribu lagi dan beli mini PC yang pakai Intel Core i3 generasi ke-6 atau generasi ke-7. Performa CPU-nya tuh udah kayak langit dan bumi dan GPU-nya nggak beda jauh. Dan di harga yang sama, kalau kalian nggak perlu ukuran kecil dan nggak ingin jadi musuh PLN, kalian bisa coba cari PC ukuran biasa yang biasanya lebih murah.
Tapi walaupun performanya pas-pasan, ini tuh masih jauh lebih baik kalau dibandingkan Asus SX 200 Ci yang pakai Celeron RAM 2 GB. Cuma tetap aja ini kentang. Bedanya kalau HP T630 ini kentang, sedangkan Asus X 200 Ci itu kentang busuk. Itu saja, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.